Ajax Amsterdam menjalani masa-masa kelam di awal kompetisi musim ini. Skuad The Jordan terancam bakal terdegradasi di akhir musim nanti. Buruknya performa membuat para legenda merasa iba. Saat itu, Louis van Gaal mengambil alih posisi sebagai penasehat klub. Cetak gol cuma merangkum kehancuran Ajax Amsterdam sebagai berikut. Era kejayaan bersama Erik ten Hag. Ajax Amsterdam sudah menjadi simbol kebanggaan Liga Belanda. Skuad The Jordan menjadi klub yang paling sukses di Eredivisie dengan raihan 35 gelarnya. Dominasi mereka terus mengakar kuat hingga sulit dikejar oleh klub-klub Belanda lainnya. Di era belakangan ini, Ajax menjadi langganan juara sejak dilatih oleh Erik ten Hag. Pelatih kelahiran Habsburgen ini berhasil membawa The Jordan merengkuh 3 gelar Eredivisie. Edwin van der Sar memuji tangan dingin Erik ten Hag dalam meramu skuadnya. Dia bilang kalau sang pemain telah memainkan sepak bola khas Ajax dengan sangat baik. Van der Sar juga mengaku bangga melihat The Jordan terbang tinggi bersama Erik ten Hag. Puncaknya terjadi pada musim 2018-2019 di mana ten Hag mengantarkan Ajax ke semifinal Liga Champions. Dia berhasil membawa anak asuhnya menghabisi berbagai klub-klub raksasa. Real Madrid menjadi korban keganasan Ajax di bawah asuhan ten Hag. Skuad Los Blancos bahkan sempat dipermalukan di publik Santiago Bernabeu dengan skor telak 1-4. Saat itu para pemain bintang El Real nggak mampu menghadapi bersinarnya bintang muda Ajax. Erik ten Hag kembali menghancurkan Juventus di perempat final yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Skuad si Nyonya Tua harus tumbang dengan agregat 3-2. Magis Ronaldo berhasil dimatikan oleh Matthijs de Ligt yang saat itu tampil superior di lini pertahanan. Massimiliano Allegri bahkan memuji kualitas dan juga mentalitas Ajax Amsterdam. Menurutnya, anak asuh dari ten Hag memang pantas untuk lolos ke babak semifinal. Namun, skuad The Jordan harus tersingkir di babak semifinal usai ditumbangkan oleh Tottenham Hotspur. Dengan hasil ini, Ajax Amsterdam gagal menambah pundi-pundi trofi si kuping besar. Sejauh ini mereka berhasil menyabet 4 gelar Liga Champions. Gelar tersebut lebih banyak dibandingkan Inter Milan, Manchester United, Juventus hingga Chelsea. Ajax Amsterdam bahkan berhasil merengkuh gelar Liga Champions 3 kali beruntun pada 1971, 1972 dan juga 1973. Wajar jika majalah Kicker menobatkan Ajax sebagai salah satu klub yang paling sukses di Eropa. Keputusan aneh demi keuntungan sesaat. Dominasi Ajax Amsterdam mulai tercoreng setelah melakukan berbagai keputusan aneh. Mereka melepas banyak pemain pilar untuk menambah pundi-pundi finansialnya. Satu persatu pemain yang berkontribusi dilepas ke berbagai klub. Hal itu dimulai pada musim 2018-2019 saat The Jordan melepas Kasper Dolberg ke OGC Nice. Padahal bomber asal Denmark ini diprediksi bakal jadi tumpuan masa depan. Berikutnya, Ajax juga melepas Matthijs de Ligt ke Juventus dengan mahar 85 juta euro. Manajemen The Jordan gagal menahan godaan sang kapten untuk pergi dari Johan Cruyff Stadium. Ambisi besar skuad Nyonya Tua meraih Liga Champions menjadi alasannya pergi. Menurut Matthijs de Ligt, dirinya sulit mendapatkan trofi si kuping besar seandainya bertahan di Ajax. Selanjutnya, Ajax Amsterdam dianggap terlalu dini untuk melepas Frenkie de Jong ke Barcelona dengan harga 86 juta euro. Pemain yang berjuluk Mister ini dianggap sebagai jantung permainan skuad The Jordan. Edwin van der Sar mengaku kalau De Jong dilepas bukan karena alasan finansial. Dia beralasan sang pemain sengaja dilepas agar semakin berkembang bersama Blaugrana. Van der Sar bilang kalau manajemen Ajax saat itu nggak ingin melepas De Jong. Namun saat itu De Jong berambisi untuk bermain bersama sang idola yakni Lionel Messi. Manajemen Ajax justru hanya membeli Ras van Marin sebagai pemain penggantinya. Pemain asal Romania ini dianggap sebagai pembelian yang gagal setelah hanya bertahan selama 2 musim. Marin didepak ke Cagliari Calcio setelah gagal bersinar di lini tengah The Jordan. Kebijakan transfer The Jordan semakin buruk usai Mark Overmars mundur sebagai direktur sepak bola. Overmars terpaksa mundur setelah melakukan tindakan pelecehan pada staf perempuan. Padahal mantan pemain Barcelona ini sangat berjasa dalam menemukan talenta brilian. Dirinya berhasil membawa Lisandro Martinez, Hakim Ziyech hingga Mohamed Kudus. Overmars juga berjasa untuk menemukan bakat besar dari Donny van de Beek dan juga Sergin Hodes. Memaksakan regenerasi yang belum siap. Setelah mendapatkan keuntungan besar, Ajax Amsterdam seakan merasa belum puas.
Mereka kembali menjual banyak pemain andalannya pada musim-musim berikutnya. Sebagai contoh di musim 2020-2021 yang lalu. Saat itu manajemen The Jordan menjual Hakim Ziyech dan juga Donny van de Beek. Mereka dilaporkan mendapatkan keuntungan mencapai 109 juta euro. Selanjutnya, Ajax juga sempat menjual Lisandro Martinez dan juga Anthony ke Manchester United. Kalau di total selama 4 musim, skuad The Jordan mendapatkan keuntungan sebesar 512 juta euro. Sayangnya, keuntungan tersebut nggak dibarengi dengan kebijakan transfer yang cerdas. Mereka justru membeli pemain yang kurang kompetitif dengan harga yang cukup fantastis. Hal itu dimulai saat Ajax Amsterdam menunjuk Sven Mislintat sebagai direktur sepak bola baru. Keputusan ini dinilai blunder mengingat Mislintat punya rekam jejak yang kurang apik. Di musim lalu saja Ajax sudah menghabiskan dana mencapai 113 juta euro untuk menggait 8 pemain. Transfer ini memecahkan rekor sebagai pembelian termahal selama 1 dekade terakhir. Mislintat pernah dikritik oleh Arsene Wenger saat masih menjabat sebagai kepala rekrutmen Arsenal. Dia dianggap membeli pemain yang kurang berkontribusi. Untuk mempersolid skuadnya, The Jordan menunjuk Maurice Stijn sebagai pelatih. Dirinya menggantikan posisi dari John Heitinga yang gagal membawa Ajax Amsterdam meraih kejayaan di musim lalu. Kehadiran Stijn sebagai pelatih justru banyak dikecam dari mantan pemain mereka sendiri yakni Kenneth Perez. Dia menyebut hadirnya Stijn akan menjadi blunder terbesar. Pasalnya, mantan pelatih Sparta Rotterdam ini punya filosofi permainan yang cukup berbeda. Kenneth Perez menilai kalau Stijn jarang memainkan para pemain muda. Hal itu cukup berbanding terbalik dengan Ajax Amsterdam yang kerap mengorbitkan bintang-bintang muda papan atas. Stijn sendiri bahkan merasa pesimis bisa membawa Ajax ke tangga juara. Dia menilai kalau skuad The Jordan saat ini dianggap masih belum kompetitif. Stijn sebelumnya sudah menegaskan kepada manajemen untuk membangun skuad yang kompetitif. Performa yang terus merosot. Keraguan Stijn terhadap Ajax Amsterdam benar-benar terjadi pada musim 2023-2024 ini. Skuad The Jordan harus memulai kompetisi awal musim dengan berbagai hasil negatif. Hal tersebut membuat Ajax Amsterdam terancam bakal terdegradasi di musim depan. Mereka saat ini terlempar ke peringkat 16 dan masuk ke zona playoff degradasi. Buruknya performa Ajax Amsterdam membuat para penggemar marah besar. Puncaknya terjadi saat mereka melemparkan petasan ke arah lapangan pada laga kontra Feyenoord. Selain itu, para penggemar juga kedapatan merusak berbagai fasilitas stadion. Mereka mencoba merangsek masuk ke dalam stadion dengan merusak pagar pembatas. Petugas keamanan yang berjaga-jaga bahkan sampai menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Alhasil, laga ini pun terpaksa ditunda di mana Ajax menelan kekalahan WO dengan skor 3-0. Maurice Stijn menyebut kalau musim ini menjadi tahun kelam untuk Ajax Amsterdam. Dirinya mengaku nggak menyangka jika The Jordan bakal mengalami pemerosotan performa yang drastis. Hancurnya Ajax di musim ini membuat legenda mereka merasa iba. Louis van Gaal bahkan memutuskan untuk kembali ke Stadion Johan Cruyff sebagai penasehat klub. Dikutip dari situs resmi klub, Van Gaal menyebut dirinya ingin membantu Ajax dari fase-fase kelam. Padahal dia sempat berencana ingin istirahat dari hingar-bingar sepak bola. Itulah ulasan kehancuran Ajax Amsterdam di awal musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad The Jordan bisa bangkit dari masa-masa kelamnya atau justru semakin terpendam di zona degradasi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.